Kalau kemarin ngomongin tentang beberapa kasus yang ada di India, kali ini gue bakalan balik lagi ke Jepang untuk ngomongin satu kasus yang menarik nih. Singkat cerita, ada sebuah hotel yang awalnya ini beneran bagus banget, tapi makin lama hotel ini menjadi mengerikan. Nah, awal mula hotel ini menjadi mengerikan karena ternyata ada satu orang yang lebih memilih untuk menyelamatkan furnitur daripada nyawa manusia. Sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya, dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1960-an, ada sebuah hotel yang megah yang bernama Hotel New Japan yang berdiri di tengah kawasan yang bernama Akasaka, kota Tokyo, Jepang. Hotel ini terbilang selalu ramai karena lokasinya itu strategis banget. Diketahui hotel ini berada di antara kawasan industri, bisnis, dan juga hiburan malam yang ada di Tokyo. Pada saat awal-awal hotel ini dibuka untuk umum, aktivitas di hotel itu semua berjalan dengan lancar dan selalu rame. Tercatat ada sekitaran 400 orang tamu yang menginap tiap minggunya di hotel ini. Tamu hotelnya pun juga berkelas nih, ada tamu VIP, tamu undangan, turis asing, turis lokal, bahkan juga orang-orang pemerintahan. Yang membuat hotel ini rame dan bergengsi banget, selain lokasinya strategis, adalah hotel ini emang dibangun sebagai persiapan menyambut Olimpiade Tokyo yang bakalan dilakukan pada tahun 1964. Diketahui juga pada saat pembangunan hotel, walaupun hotel ini merupakan milik swasta atau pribadi, pemerintah Jepang itu juga sedikit banyak ikut campur dalam prosesnya. Bisa dibilang pemerintah Jepang itu nggak pengen Hotel New Japan terlihat jelek karena bakalan banyak warga internasional yang nginep di sini. Kita nggak pengen lah Jepang dianggap sebagai negara yang rendah. Sayangnya, walaupun standar dan ekspektasi yang diharapkan itu sangat tinggi, ada satu kejadian tragis yang menimpa hotel ini. Gara-gara kejadian ini, nama baik dan kredibilitas hotel yang udah dibangun selama puluhan tahun lenyap terbakar habis. Literally terbakar. Pada tanggal 8 Februari tahun 1982, di pagi hari yang masih buta, sekitaran jam 3 pagi, ada salah satu karyawan hotel yang kita sebut saja sebagai Fulan ini pengen istirahat tidur sebentar. Pas itu, Fulan pergi tuh ke lantai 9 Hotel New Japan karena di sana ada semacam kamar khusus gitu untuk karyawan beristirahat. Pas Fulan sampai ke lantai 9, Fulan itu mencium bau-bau yang nggak enak nih. Dia berjalan di lorong hotel untuk mencari sumber bau nggak enak ini. Ketika lagi kelilingnya, Fulan notice ada sekumpulan asap hitam keluar dari kamar 938. Pada momen ini, Fulan langsung ngeh kalau di kamar 938 itu besar kemungkinan terjadi kebakaran besar. Fulan yang tadinya ngantuk ya langsung balik lagi ke lift OTW menuju ke meja resepsionis. Pas itu Fulan bilang ke resepsionis, "Teteh, itu di kamar 938 ada kebakaran. Kita mesti segera padamkan apinya." Resepsionis pun langsung menyerahkan master key dan menyuruh beberapa karyawan hotel untuk nemenin Fulan. Ya udah deh, Fulan dan beberapa rekan kerjanya naik lagi ke lantai 9 menuju ke kamar 938. Begitu mereka semua udah sampai di depan pintu, tiba-tiba aja pintu di kamar 938 terbuka. Pas itu keluar tuh salah satu turis asing asal Inggris yang berteriak panik kayak, "Tolong, tolong, kamar saya kebakaran." Fulan menoleh nih mencoba mengintip ke kamar 938. Dan ternyata apinya ini udah gede banget. Apinya itu melahap satu kasur besar yang ada di kamar 938. Fulan dan rekan-rekannya langsung lari tuh ke lorong lantai 9 untuk mencari fire extinguisher atau APAR. Fulan ambil nih APARnya dan lari lagi menuju ke kamar 938. Nah, pas Fulan tarik tuas dari APAR, tahu nggak apa yang keluar? Angin doang. Fulan bingung, kenapa yang keluar cuman angin? Bukannya kalau APAR itu dibuka itu keluar semacam busa gitu ya, yang berguna untuk memadamkan api. Fulan yang mesti berpikir dengan cepat, ini langsung keluar lorong lagi, mencari selang hydrant yang biasa digunakan tuh untuk menembakkan air. Pas keliling lorong lantai 9 ini, Fulan semakin bingung.
kok nggak ada selang hydrant di lorong lantai 9? Fulan yang mesti berpikir dan bertindak cepat ini akhirnya menyuruh rekan kerjanya untuk menyalakan fire alarm supaya tamu-tamu yang ada di lantai 9 itu bisa dievakuasi. Rekan kerjanya Fulan ini nyaut, "Cuy, di hotel ini tidak ada fire alarm." Fulan semakin bingung, kok di hotel semegah dan sebesar ini aparnya kosong, tidak ada selang hydrant dan juga tidak ada fire alarm. Ya udah deh, Fulan menyuruh rekan kerjanya untuk membangunkan seluruh tamu yang ada di lantai 9 dengan cara gedor-gedor pintunya. Buat mereka bangun dengan cara apapun, lalu evakuasi mereka secepat dan sebisa mungkin. Lalu di saat yang bersamaan juga, Fulan lari cepat tuh menuju ke tangga darurat. Niat dia adalah pergi ke lantai 8 atau 10. Siapa tahu di sana dia menemukan selang hydrant untuk memadamkan api. Pas sampai di pintu darurat, pas Fulan mau buka pintunya ya, pintu daruratnya ini macet dong, berat banget, nggak bisa kebuka, kayak ada yang mengganjal. Fulan cek tuh, apa nih yang mengganjal pintu darurat, dan ternyata pintu daruratnya itu kayak ketahan sama karpet lantai. Jadi selah bawah pintu dengan karpet lantai itu mepet banget. Saking mepetnya, pintu daruratnya itu kayak hampir nggak bisa dibuka karena selah bawah pintunya itu benar-benar ketahan sama karpet lantai. Pada momen ini ya, karyawan hotel udah banyak bermunculan tuh. Mereka udah pada berdatangan menggunakan lift. Pas itu karyawan yang baru datang ini ingin membantu evakuasi tamu hotel dan juga membantu memadamkan api. Yaudah deh, Fulan memanggil beberapa karyawan hotel yang baru datang ini untuk membantunya membuka pintu darurat. Ada sekitar 4 orang berusaha sekuat tenaga membuka pintu dan akhirnya pintu daruratnya pun kebuka juga. Begitu kebuka, tamu-tamu hotel yang udah kebangun ini langsung turun tuh ya ke bawah menggunakan tangga darurat. Di saat itu melalui tangga darurat, Fulan pergi dong ke lantai 8 dan lagi-lagi pintu daruratnya ini susah dibuka. Fulan dan 4 orang berusaha tuh membuka dan pas terbuka mereka melihat tuh ada selang hydrant. Mereka berempat langsung mengambil selang hydrant dan diulur tuh menuju ke lantai 9. Sedikit info ya, selang hydrant itu berat loh. Buat lo yang bukan petugas pemadam kebakaran, ngebawa selang hydrant itu terbilang sulit banget. Fulan udah sampai lagi nih di kamar 938. Pas itu Fulan berteriak, "Nyalakan airnya." Ya udah deh, karyawan yang ada di lantai 8 mulai tuh membuka tuas air. Fulan udah siap-siap nih mau menyemprot airnya. Yang keluar itu airnya kecil banget, kayak berasa mau nyiram tanaman. Dirasa apinya semakin lama semakin besar, menyambar ke kamar lain, dan usahanya Fulan ini semuanya nggak ada yang beres. Ya udah deh, Fulan ikutan kabur juga. Pas itu Fulan ke bawah tuh mau ketemu sama resepsionisnya lagi. Di lobi ini ternyata ada manajer dong. Fulan langsung samperin manajernya, nanya nih, ya gimana nih mau ngehandle situasinya. Fulan juga nanya, apakah pemadam kebakaran sudah dikabarkan? Tahu nggak jawabannya manajer itu apa? Waktu itu dia bilang, "Tunggu, jangan telepon pemadam kebakaran, nanti bos marah." Pas ini ya, Fulan rada kaget dan bingung. Kenapa bos marah? Ini ada banyak orang loh yang mesti dievakuasi karena kebakaran. Masalah bos marah itu mah nanti aja, ini nyawa orang loh. Pas itu Fulan notice bahwa nggak ada satupun karyawan yang berani menelpon pemadam kebakaran. Kenapa ini? Lalu sekitaran jam 5 pagi, ada supir taksi yang baru aja sampai ke Hotel New Japan. Pas itu, supir taksi kayak mau ngedrop penumpang di Hotel New Japan. Begitu supir taksi ini sampai ke teras hotel ya, dia bingung nih, kok banyak orang ngumpul di sini? Kok orang-orang mukanya pada histeris, pada panik, dan ngeliat ke atas. Supir taksi yang kepo, ini turun dong dari mobil dan ikutan juga melihat ke atas. Pas itu, ternyata ya, api kebakaran yang ada di Hotel New Japan itu udah mulai melahap habis lantai 9 dan lantai 10. Dari sela-sela jendela, banyak juga tuh asap hitam yang keluar. Selain itu, di beberapa jendela ada orang gitu ya yang mepet di balkon, kayak melambaikan tangannya, kayak minta diselamatkan. Mereka kayak terjebak gitu di kamar ya, karena di lorong hotel itu udah penuh dengan api. Jadinya nggak bisa nekat nih untuk kabur. Yang lebih parahnya lagi adalah ada satu orang yang kayaknya udah hopeless banget, itu naik ke balkon dan langsung melompat dari lantai 9. Seperti yang lo tahu ya, melompat dari lantai 9
jatuhnya itu nggak mungkin selamat. Supir taksi yang melihat tragedi ini langsung berinisiatif masuk lagi ke mobilnya, menelpon operator lewat radio, lalu bilang, tolong segera kirimkan pemadam kebakaran, polisi, dan juga ambulans ke Hotel New Japan. Ada kebakaran besar di sini. Gak lama kemudian, pemadam kebakaran, polisi, ambulans, semuanya itu datang tuh ke teras Hotel New Japan. Begitu datang, pihak berwajib itu agak dibuat bingung. Ini kok orang-orang yang udah dievakuasi, orang-orang yang udah di teras depan hotel ya, ini sangat-sangat tidak terorganisir. Pas itu mereka melihat karyawan hotel pada mondar-mandir nggak jelas ngapain. Tamu-tamu hotel juga kelihatan pada panik. Ada yang luka, sesak nafas, pokoknya pada bergeletakan tidak karuan lah. Sekedar info ya, biasanya kalau ada kebakaran atau bencana di hotel, gedung, atau tempat umum, karyawan, staff, atau security di tempat tersebut yang bakalan pertama kali memandu evakuasi sampai pihak berwajib datang. Kalau pihak berwajib udah tiba, misi evakuasi itu bakalan diambil alih oleh mereka. Nantinya karyawan, staff, dan security, pokoknya segala hal lainnya itu bakalan menjadi support yang membantu pihak berwajib. Nah, untuk kali ini nggak ada tuh karyawan, staff, security yang memandu. Pokoknya orang-orang bener-bener kacau balau. Salah satu petugas damkar ini langsung menghampiri security gitu yang ada di lobi hotel. Pas itu damkar nanya, "Pak, situasinya gimana? Kebakaran lantai berapa? Berapa orang yang masih terjebak di dalam api?" Damkarnya ini nanya, mau briefing singkat nih. Si security malah jawab, "Tunggu sebentar, jangan ngomong sama saya sedang berusaha ngobrol dengan Pak Bos." Ternyata security-nya ini lagi teleponan dong ya sama bos hotel dan gak mau diganggu. Tugas damkar ini emosi ya. Lo orang malah sibuk teleponan, sedangkan ada orang di dalam gedung itu lagi terjebak api. Sia teh kunaon. Security-nya kicep dong dan akhirnya menutup teleponnya dan berusaha tuh membimbing petugas damkar dan regu penyelamat. Pas itu diketahui kalau sumber kebakarannya kan ada di lantai 9, tapi dikarenakan api yang semakin membesar, tugas damkar tidak bisa mengakses lantai 9 karena tangga daruratnya itu juga terjebak api. Selain itu juga kebakarannya ini ternyata udah merambat ke lantai 7, 8, 10, dan 11. Bisa dibilang 5 lantai hotel ini udah kemakan api. Ya udah deh, mau nggak mau misi penyelamatan ini mesti dilakukan lewat jendela luar gedung. Pas itu pihak berwajib mendatangkan 123 truk damkar, belasan crane, 3 helikopter, dan 649 personil gabungan. Saking besarnya kebakaran ini dibutuhkan waktu sampai 9 jam. Baru deh apinya itu mereda dan bisa dikendalikan. Ini belum benar-benar padam loh ya. Petugas damkar itu mesti lagi mensweeping dari dalam hotel nih ya ke lantai 7, 8, 9, 10, dan 11 untuk benar-benar mematikan apinya. Besok hari pun tiba. Pas itu pihak berwajib merilis pernyataan resmi bahwa terdapat 33 korban jiwa yang meninggal akibat dibakar hidup-hidup dan 66 orang mengalami luka-luka. Selain pihak berwajib, ada lagi nih yang mengadakan konferensi pers. Pas itu pemilik hotel yang bernama Bapak Hideki Yokoi ini muncul tuh di depan para wartawan. Begitu udah di podium dan siap memberikan pernyataannya, para wartawan dan seluruh rakyat Jepang itu pada tercengang dong karena gak nyangka banget nih dengan perkataan Bapak Hideki Yokoi. Setelah kebakaran hebat itu, pemilik hotel Hideki Yokoi ini kan menggelar konferensi pers tuh. Tapi apa yang keluar dari mulut Bapak Hideki Yokoi ini benar-benar di luar nalar masyarakat Jepang. Terlebih lagi, masyarakat Jepang itu kan terkenal dengan budaya sopan santun dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pas Hideki Yokoi ini udah muncul, raut wajahnya aja itu udah kayak muka orang-orang yang songong. Kepalanya negak dan dari raut wajahnya itu tidak ada sedikit pun ekspresi bela sungkawa. Begitu udah di podium, Bapak Hideki Yokoi ini bilang, "Terima kasih telah datang. Beruntung kebakaran di lantai 9 bisa dipadamkan. Banyak kerusakan yang terjadi di hotel saya. Setelah saya cari tahu, ternyata kebakaran ini diakibatkan oleh seorang tamu asal Inggris yang merokok di kamar dan membuang puntung rokoknya sembarangan. Oleh karena itu, saya adalah korbannya." Setelah memberikan pernyataan ini ya, Bapak Hideki Yokoi itu pergi begitu aja. Gak habis pikir ya, Bapak ini itu tuh gak ngucapin permintaan maaf, bela sungkawa, penghormatan kepada pihak berwajib. Malah playing victim.
Ini orang punya masalah apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue bakalan ceritain dulu tuh sedikit background dari pemilik Hotel New Japan, Bapak Hideki Yokoi. Hideki lahir pada tahun 1913 di prefektur Aichi, Jepang. Dia dibesarkan dengan kekerasan oleh ayahnya yang seorang pemabuk yang tiap hari bawaannya emosian aja. Diketahui ya, bapaknya Hideki ini pernah mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kakinya itu tidak bisa dipakai lagi untuk berjalan. Karena tidak bisa berjalan, bapaknya Hideki itu tidak bisa bekerja. Bapaknya Hideki ini merasa direndahkan dan ujung-ujungnya menjadikan alkohol sebagai pelariannya. Mau nggak mau, ibunya Hideki yang mesti menjadi tulang punggung untuk Hideki dan suaminya dengan cara menjadi penenun kain tradisional. Walaupun begitu, kebutuhan mereka selalu tidak terpenuhi karena kebanyakan uang yang didapat itu selalu aja habis dipakai untuk meminum alkohol oleh bapaknya Hideki. Gara-gara hal ini, sejak kecil ya Hideki itu punya ambisi nih untuk hidup sukses tajir melintir. Dia pengen kehidupan dia dan ibunya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tajir, pokoknya menjadi lebih bahagia. Maka dari itu, setiap kali pulang sekolah, Hideki ini bakalan bekerja di ladang pertanian tetangganya, menjual sayur mayur yang dipanen itu ke pasar, dan uang yang didapat itu bakalan dia kasih ke ibunya. Hideki pas ngasih uang ini ke ibunya, dia kayak berjanji gitu, pokoknya kalau aku udah besar nanti, hidup ibu bakalan jadi lebih bahagia. Lama-kelamaan uangnya Hideki ini menjadi tambah banyak dan akhirnya dia punya tabungan. Uang tabungannya ini dia pakai untuk buka usaha sekaligus juga pindah ke kota Tokyo. Pas usianya ke-15 inilah Hideki ini udah membuka toko tekstil skala kecil. Yang tadinya jualan sayur mayur di pasar ya, sekarang jualan kain nih di tengah kota Tokyo. Nah, dalam berbisnis, Hideki selalu aja memanfaatkan seluruh peluang yang ada. Sampai akhirnya pada saat Hideki berumur 29 tahun, pas itu juga itu terjadi tuh Perang Dunia II. Melihat ada kesempatan ini ya, Hideki kayak mencalonkan dirinya gitu ya sebagai penyuplai bahan baku seragam militer Jepang. Dari sinilah Hideki mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Dari keuntungan ini, dia membeli sejumlah aset properti yang harganya semakin lama semakin mahal nilainya. Dia juga membeli beberapa saham perusahaan, bahkan juga membeli beberapa perusahaan yang menurutnya menguntungkan. Hideki pun akhirnya menjadi bisnismen yang sukses dan ya udah deh, dia bawa ibunya ke Tokyo untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Walaupun hidungnya Hideki ini pandai ya mencium bau-bau cuan, orang-orang atau rekan-rekan kerjanya itu menilai kalau Hideki ini tuh rada sadis dalam dunia bisnis. Di satu sisi dia emang bisa menguntungkan bisnisnya, tapi di satu sisi lain salah satu cara yang paling sering dia gunakan untuk mendapatkan cuan adalah dengan cara memangkas budget. Salah satu perusahaan yang dia beli, yang dia pangkas budgetnya ini adalah Hotel New Japan. Diketahui ya, Hideki mengakuisisi Hotel New Japan pada tahun 1972. Begitu dia menjadi pemilik baru, Hideki langsung mengganti manajemen hotelnya dan memangkas setengah jumlah karyawan demi menekan budget. Karena jumlah karyawannya cuma setengah, alhasil banyak karyawan yang melakukan double job ketika sedang bekerja di Hotel New Japan. Karena double job, liburan karyawannya ini juga menjadi terpotong dan ujung-ujungnya banyak karyawan yang kelelahan dan tidak betah. Bisa dibilang turnover atau jumlah karyawan yang keluar masuk di Hotel New Japan itu tinggi karena ya pada nggak betah, udah double job, gajinya single, liburnya dipotong, gimana nggak mau resign. Selain itu juga, Hideki dengan sengaja menurunkan standar ketertiban di hotel. Seperti yang lo tahu, untuk membuka atau menjalani bisnis perhotelan, ada beberapa standar yang mesti dipenuhi supaya tamu-tamu di hotel itu menjadi aman ketika tinggal di hotel. Beberapa standarnya ini adalah standar keamanan dan juga standar pemadam kebakaran. Dari investigasi yang dilakukan, sistem pemadam kebakaran di dalam hotel ini ternyata semuanya adalah gimmick. Alarm kebakaran itu banyak yang nggak nyala. Terus juga sprinkle yang biasa di langit-langit itu adalah sprinkle palsu. Lalu juga selang hydrant yang ada di lorong itu ternyata cuman pajangan aja. Ditambah lagi seluruh karyawan hotel ternyata tidak mendapatkan pelatihan dalam penanganan ketika bencana. Karena nggak pernah mendapatkan pelatihan ketika bencana beneran terjadi, karyawan hotel ini pada ngangong-ngangong aja karena yang nggak tahu mesti ngapain. Semenjak Hideki berkuasa di Hotel New Japan, pemerintah setempat udah beberapa kali tuh meminta
pertanggungjawaban kenapa sistem keamanan dan juga sistem pemadam kebakarannya itu nggak memadai. Pas itu Hideki dan pihak manajemen hotel menjawab, "Aduh Pak, mohon maaf nih, belum ada budget. Ntar dulu ya." Walaupun begitu, walaupun Hideki terkenal sadis dalam berbisnis, walaupun hotelnya juga tidak memenuhi standar, masih ada aja karyawan yang somehow bertahan dan bekerja di Hotel New Japan. Karyawan yang masih bertahan, entah gimana caranya ya, ini pada takut sekaligus juga patuh dengan Hideki. Alhasil, para karyawan itu nggak ada yang berani untuk speak up, walau banyak pelanggaran yang terjadi. Sampai di sini bisa dibilang, Hideki ini terlalu fokus dengan cuan, sampai-sampai dia tidak memperhatikan banyak standar yang mesti dipenuhi. Pokoknya di otaknya Hideki itu cuan number one. Yang lebih parahnya lagi adalah polisi sempat tuh menginvestigasi beberapa panggilan telepon yang dilakukan pihak hotel ketika kebakaran terjadi. Ternyata pada saat kebakaran, pihak hotel itu sempat teleponan dengan Hideki, dan tahu nggak apa sih yang mereka omongin? Pas lagi teleponan ini, Hideki memerintahkan manajer dan beberapa karyawan hotel untuk segera cepat-cepat menyelamatkan atau mengevakuasi Louis ke-14. Awalnya gue berpikir Louis ke-14 ini mungkin adalah tamu VIP, anak Raja Inggris, anaknya Hideko, atau nama orang lah. Ternyata Louis ke-14 ini adalah sofa. Diketahui ya, di lobi Hotel New Japan itu ada semacam sofa gitu, semacam furnitur mewah yang Hideki import dari Prancis. Hideki sengaja membeli Louis ke-14 ini dengan harga mahal, lalu dipajang di lobi hotel ya, karena dia percaya kalau sofa ini bakalan menjadi lambang prestis dan juga keberuntungan untuk Hotel New Japan. Dirasa ini adalah barang yang berharga banget. Pada saat kebakaran, Hideki menyuruh manajernya untuk menyelamatkan dulu nih sofa ini. Manajernya pun menyuruh 10 orang karyawan untuk menyelamatkan sofa atas perintahnya Hideki. Manajernya bahkan sempat bilang, "Pertahankan sofa ini dengan nyawa kalian." Lebih gilanya lagi adalah diketahui ya, pada saat misi penyelamatan terjadi, manajer hotel atas perintah Hideki ini berusaha menyuap polisi atau petugas damkar dong. Tujuannya adalah supaya polisi dan petugas damkar tidak membeberkan sistem pemadam kebakaran yang memble itu tuh, dan seluruh skandalnya itu nggak dipublis di publik. Walaupun begitu, upaya penyuapan ini dilaporkan kembali ke polisi, dan akhirnya ketahuan semua deh keburukan Hideki dalam memanage hotel. Investigasi pun berlangsung selama 5 tahun, dan akhirnya pada tahun 1987 Hideki Yokoi didakwa atas dasar pembunuhan karena kelalaian profesional dan dihukum selama 3 tahun doang kurungan penjara. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan tentang hotel dari neraka yang berada di Jepang. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan atau channel Ewing XP, di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.